Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar? Amin. Kalau Yesus ada di dalam kita, saudara, disitulah syukur. Ya. Maka itu sebabnya orang Kristen itu adalah orang yang berbahagia karena dia memiliki segala-galanya. Karena memiliki Yesus berarti memiliki segala-galanya. Meskipun engkau tidak punya apa-apa secara dunia, meskipun engkau tidak punya harta benda yang berkelimpahan, tetapi jika saudara punya Yesus, disitulah itu kita akan berarti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dalam satu tema yang sudah disampaikan dalam bulan yang lalu dan ini minggu yang ketiga. Ya, temanya adalah pejuang kebenaran. Saudara, ini tema yang begitu menarik, ya, yaitu pejuang kebenaran. Mari kita dasari untuk mengerti firman ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 18. 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan 18. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal 8 ayat 15 sampai 18. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Yeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Abimelek bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yehoiada menjadi panglima orang Kerti dan orang Lewi, dan anak-anak Daud menjadi imam. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang percaya melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran merupakan panggilan Tuhan yang suci dan mulia bagi setiap orang. Karena itu orang Kristen, saudara-saudara, terpanggil sebagai pejuang kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pejuang itu berarti memperjuangkan sesuatu. Juga diartikan merebutkan, memperebutkan sesuatu. Juga diartikan sesuatu yang dilakukan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati. Itu namanya arti kata pejuang. Dan juga pejuang itu diartikan berarti prajurit. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa pejuang adalah seseorang yang tidak mengerjakan sesuatu dengan asal-asal. Pejuang itu bukan seseorang yang melakukan sesuatu dengan setengah hati. Yang disebut pejuang itu bukan hanya sekedar tampil di depan medan peperangan, tetapi pejuang adalah seseorang yang juga turun di medan perang untuk merebut sebuah perjuangan. Saudara-saudara, kita sudah melihat mengenai Indonesia merdeka karena ada pejuang-pejuang dari negara ini. Mereka bukan hanya menamakan diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi mereka disebut sebagai pejuang kemerdekaan karena mereka hidup di dalam merebut, memperjuangkan dengan sekuat tenaga terhadap kemerdekaan. Maka kalau saudara dan saya hanya disebut sebagai orang Kristen, saudara dilahirkan sebagai orang Kristen, saudara memiliki KTP sebagai orang Kristen, tetapi saudara dan saya tidak ada di dalam perjuangan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang berjuang terhadap kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang benar dalam hidup kita, maka kita bukan pejuang kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa arti pejuang kebenaran? Apakah berarti kebenaran itu perlu direbut atau dibela?
sehingga harus diperjuangkan oleh kita. Kebenaran itu tentu tidak perlu dibela, karena kebenaran itu tetaplah kebenaran. Apakah saya dan saudara bela ataupun tidak bela, dia tetap kebenaran. Kebenaran nilainya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu kebenaran, bukan relativisme. Kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Kebenaran juga tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada pembelaan dan pengakuan manusia kepadanya. Makanya ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka tidak mengakui kebenaran, apakah kebenaran Kristus menjadi berkurang? Ketika orang-orang Farisi kemudian tidak mengaku dia sebagai Kristus, sebagai Mesias, apakah kemudian kehilangan kemesiasiannya? Tidak. Bisa mengerti? Saudara-saudara yang dikasihi, emas tidak dipengaruhi nilainya. Ia ada di mana? Halo? Emas tidak dipengaruhi nilainya. Ia ada di mana? Kalau saya pegang emas 5 kilo, nilainya berapa? 5 kilo dengan harga sekian. Waktu emas 5 kilo saya taruh di kandang babi, apakah nilai emas itu menjadi berkurang dan tidak berguna? Waktu saya taruh di spiteng, saya tanam dia di dalam spiteng yang penuh dengan kotoran, apakah nilai emas itu menjadi berkurang? Halo? Saudara cari. Kalau sekarang saya bilang di spiteng gereja ini ada 5 kilo emas di dalam. Saudara bongkar enggak? Bongkar. Waduh Pak, kita setengah mati cari dana untuk beli tanah. Ngapain Bapak simpan di sini? Ya kan? Bongkar Pak. Enggak. Kenapa? Karena dia memiliki nilai. Karena dia memiliki. Dimanapun dia berada, dia tetap bernilai. Di situasi apapun dia tetap bernilai. Itu kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lalu apa yang dimaksud dengan pejuang kebenaran? Pejuang kebenaran yang dimaksud adalah seseorang yang dengan sekuat tenaga memelihara dan menumbuhkan iman kepada Yesus. Amin. Pejuang kebenaran adalah seseorang yang sekuat tenaga memelihara imannya dan mempertumbuhkan imannya pada Kristus di dalam situasi dan kondisi apapun. Hari ini saya sangat bersuka cita, saudara. Tidak seperti yang lalu. Saya hari ini naik di mimbar karena penuh dengan sukacita. Apa? Saya melihat iman saya makin bertumbuh. Istri saya makin bertumbuh di dalam iman. Saya mendapatkan berkat dalam 3 hari belakangan ini dengan istri saya. Sebelum saya berangkat kita berdoa. Dan sekarang istri saya punya salon yang baru. Lalu kemudian dia doakan hampir setengah jam. Dia lempatkan tangannya kepada saya. Semua curhat. Waduh. Ya, misalnya dia sekarang balas mendoakan saya. Dia tidak mendoakan dirinya, saudara-saudara. Dia tidak pernah mendoakan dirinya, dia sakit. Justru sekarang dia mendoakan jemaat, dia mendoakan orang lain, dia mendoakan suaminya. Tadi malam kami sekeluarga kami diberkati Tuhan. Setelah semua orang pulang, sebelum pulang mungkin ya, karena ada juga yang datang setelah saya tidur ya. Nah, anak saya datang. Selama 3 bulan ini belum pernah saya lihat mereka menangis. Tidak pernah.
Tapi tadi malam, saudara, mulai anak saya tidur, mereka mulai memberikan pengakuan, memberikan kasih sayang. Mereka mulai minta maaf, dan mereka menangis terus-terus. Anak yang pertama, anak yang kedua. Saudara, artinya di dalam kondisi seperti ini ada pemulihan. Amin. Mungkin istri saya saat ini masih sekarat, katakan begitu. Tetapi kami mengalami pemulihan iman. Kami mengalami pemulihan jiwa. Persoalan hidup atau mati itu saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya sudah mempercayakan 100% ke dalam tangan Tuhan. Termasuk di dalam hal apapun. Dan Tuhan sudah buktikan kepada saya. Saudara, maka pejuang kebenaran adalah seseorang yang harus mampu memelihara imannya. Dan dia harus menumbuhkan imannya kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, seseorang yang dimaksud dengan pejuang kebenaran yang dimaksud adalah seseorang yang mencintai dan mentaati kebenaran. Pejuang kebenaran adalah seseorang yang harus mencintai kebenaran. Pejuang kemerdekaan Indonesia adalah seseorang yang mencintai Indonesia. Saudara bisa menjadi pejuang bagi Indonesia kalau saudara tidak mencintai Indonesia? Bisa nggak jadi pejuang bagi Indonesia kalau saudara sendiri tidak mencintai Indonesia? Makanya sekarang pemerintah sering memberikan slogan-slogan apa? Cintailah NKRI, cintailah Indonesia. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada orang yang tidak mencintai negara ini. Beberapa tahun ini saudara-saudara, pemerintah menggalakkan satu slogan spanduk besar-besaran dan kemudian di TV dan sebagainya, publikasi dan sebagainya yang lainnya. Bagaimana warga negara Indonesia harus mencintai Indonesia. Karena orang yang mencintai Indonesia, dia akan berjuang untuk Indonesia. Orang yang mencintai Indonesia, dia akan mempertahankan negaranya. Tapi kalau dia tidak mencintai Indonesia, maka dia bisa diperalat oleh orang lain. Betul? Orang yang mencintai Kristus, orang yang mencintai kebenaran, maka dia akan memperjuangkan kebenaran itu. Itulah saudara-saudara, kenapa nafsu ini saya ambil. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 1 di atasnya, ya, sampai ayat yang ke-14, maka temanya adalah kemenangan Daud. Daud adalah seorang pejuang bukan bagi dirinya sendiri. Daud bukan seorang pejuang bagi rupiah. Daud bukan seorang pejuang bagi dolar, tetapi Daud adalah pejuang kebenaran. Pejuang kebenaran. Makanya saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara, kita akan lihat kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Daud bersama dengan pegawai-pegawainya. Daud telah memelihara keadilan, kebenaran. Artinya dia memelihara keadilan dan kebenaran selama Daud menjadi raja di Israel. Yang dia lakukan yang paling utama, yaitu bagaimana dia memperjuangkan kebenaran itu, memperjuangkan firman itu supaya hidup di tengah-tengah umat Israel. Dan saudara-saudara lihat bahwa selama Daud memerintah Israel, meskipun saudara, Daud adalah orang yang berdosa, dia adalah pezina, dia adalah pembunuh, saudara-saudara, dan dia banyak dosa, tetapi hatinya adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi pejuang bagi kebenaran. Dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan kemudian dia hidup di dalam kebenaran, dan dia menjadikan dirinya sebagai alat bagi kebenaran. Sehingga selama dia memerintah, maka kerajaan Daud utuh. Bahkan melalui kerajaan Daud, lalu kemudian saudara-saudara, garis keturunan dari Mesias itu terlahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Daud, dia memelihara, dia memperjuangkan, dia mengusahakan dengan sekuat tenaga. Bagaimana dia memerintah?
bagaimana dia hidup, bagaimana dia memimpin bangsa Israel agar mereka tetap di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga disitulah maka Daud sungguh-sungguh mencintai kepada Tuhan. Orang yang mencintai kepada Tuhan, maka dia akan berjuang untuk mencintai Tuhan. Amin. Orang yang mencintai Tuhan, tidak mungkin dia akan mengerjakan sesuatu dengan asal-asalan. Orang yang sungguh mencintai Yesus, maka tidak mungkin dia akan berkeluh kesah mengikut Yesus. Orang yang mencintai seseorang, tidak mungkin dia berkeluh kesah di dalam bersama dengan orang itu. Ya kan? Waduh, kamu ini repot banget, ikut saya terus. Tidak. Justru dia merasa senang melakukan sesuatu bagi orang yang dicintai. Dia merasa bahagia ketika dia berbuat sesuatu kepada orang yang dicintainya. Dia tidak pernah merasa itu menjadi sesuatu yang menyita waktunya, merugikan dia. Tidak. Apalagi dia menyesal. Maka kalau saudara sudah menyesal menjadi orang percaya, ini baik. Itu tandanya saudara tidak ada cinta di dalam hati saudara kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi orang yang pejuang kebenaran adalah orang yang mencintai kebenaran dan juga setia memberitakan kebenaran. Amsal pasal 21 ayat 21. Mari kita baca, saudara-saudara. Kitab Amsal pasal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya. Orang yang mencintai kebenaran, maka dia akan terus mengejar kebenaran dan memberitakan kebenaran supaya orang lain pun mencintai kebenaran. Tidak saja kita menerima kebenaran, kita tidak saja percaya kepada kebenaran, tetapi kita pun juga harus berjuang bagaimana kita membantu orang lain supaya mereka mencintai kebenaran. Bukan hanya saya mencintai kebenaran, tetapi saya ingin orang lain mencintai kebenaran. Bukan saja saya hanya menikmati berkat Allah, tetapi saya juga ingin orang lain diberkati oleh Tuhan. Saya tidak saja yang diselamatkan, tetapi saya juga harus berjuang bagaimana orang lain diselamatkan. Ini namanya berjuang. Kalau hanya fokusnya pada diri saya, bagaimana saya bahagia, bagaimana saya bisa sehat, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa sukses, itu bukan pejuang. Itu pejuang bagi diri sendiri, bukan pejuang kebenaran. Pejuang kebenaran fokusnya bagaimana Allah dipermuliakan. Amin. Pejuang kebenaran bagaimana Yesus ditinggikan. Pejuang kebenaran bagaimana dia harus berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau engkau hanya lihat keuntunganmu, lalu kemudian untung dan rugi engkau hitung-hitungan, maka sebenarnya engkau tidak ada cinta dalam Yesus. Sekalipun engkau mengaku sebagai orang Kristen, mohon maaf, kalau saudara masih hitung-hitungan mengikut Yesus, sebenarnya saudara bukan orang Kristen. Hanya label orang Kristen. Kalau engkau ke gereja, bukan karena engkau mencintai Yesus, tetapi karena hanya formalitas sebagai anggota jemaat, saudara sebenarnya bukan pengikut Kristus. Kalau engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan, bukan dari hatimu yang mencintai Yesus yang lebih dari perak emas itu, sebenarnya engkau bawa bukan persembahan, hanya menutupi malu kita. Hari ini saya bicara dengan keras. Kita percuma. Karena kalau kita sudah mencintai Yesus, hidup kita pun mati, kita bisa berikan itu. Maka itu sebenarnya jangan kita hanya memberikan hidup kita waktu mati, tapi waktu hidup. Seringkali orang saudara-saudara waktu mati
dia milik Yesus. Yesus bilang, waktu dia mati. Tapi waktu hidup dia milik sendiri. Yang Tuhan minta adalah bukan persembahan yang mati. Yang Tuhan minta adalah persembahan yang hidup. Artinya apa? Waktu saya masih ada kesempatan hidup, istri saya bilang kemarin, ingat, Tuhan memberikan nafas tidak bayar gratis. Ingat itu. Nafas itu engkau tidak bisa bayar. Katakan sama anak-anak saya. Nafas itu tidak bisa bayar. Itu pemberian Tuhan yang luar biasa, yang gratis. Kalau saudara ada di rumah sakit pakai oksigen, itu duit. Bukan gratis Bapak Ibu. Ya, bukan gratis. Waktu oksigen dipasangkan di mulut kita, di hidung kita, itu duit. Duit yang kita hirup. Duit yang semakin hari makin, betul enggak? Habis tabungnya kan duit. Dicatat. Gratis enggak? Maka waktu hari ini saudara dan saya bisa menghirup udara dengan luar biasa. Belum puas di ruangan ini, saudara naik ke lantai 2. Belum puas pergi di tepi sungai. Belum puas lagi pergi di tepi sawah. Saudara semua. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, tanpa manipulasi. Itu kebenaran. Pejuang kebenaran adalah pejuang yang hidup tanpa kepalsuan. Karena itu kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang murni, sesuatu yang pasti. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa manipulasi, tanpa polesan. Tanpa polesan. Dia hidup apa adanya di dalamnya. Dia tidak malu dengan dirinya. Dia bawa apapun dia di hadapan Yesus. Dia tidak malu untuk datang kepada Yesus, meskipun dia tahu dia adalah penjahat. Itu. Makanya Anthony Morris berkata apa? Iman mengusir keraguan. Iman mengusir keraguan. Setiap hari kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan tanda petik keraguan. Mau keluar ragu-ragu, ini hujan atau tidak. Kita mau keluar mulai ragu-ragu. Kita mau bekerja, berusaha hari ini dapat berkat atau tidak, penuh keraguan. Tetapi iman mengusir keraguan. Makanya ketika keraguan mendekat, ketika kecemasan mendekat, ketika rasa cemas mulai hadir, maka berkuatlah. Karena untuk mengusir keraguan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk, tidak bisa diusir dengan apa namanya itu, baikun. Tidak bisa. Keraguan hanya bisa diusir dengan iman. Lalu bagaimana muncul iman yang bisa mengusir keraguan? Maka dia harus perkuat imannya. Orang yang memperkuat imannya adalah seorang pejuang. Makanya kenapa kita ini hidup sebagai pejuang? Sampai kapan kita berjuang? Sampai kita mati. Sampai kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus. Amin. Sampai kita tiba di rumah kita yang Tuhan sediakan di surga. Itulah pejuang. Sebelum Indonesia merdeka, mereka disebut sebagai apa? Pejuang. Kapan mereka menikmatinya? Ketika Indonesia merdeka. Selama saudara dan saya hidup, kita pejuang. Kita terus berjuang dalam hidup ini sampai kita mengembuskan nafas terakhir, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itulah kebenaran.
Lalu apa ciri-ciri dari hidup seorang pejuang kebenaran? Saudara-saudara, ada 4. Saya singkat saja. Yang pertama, ciri dari seorang pejuang kebenaran, dia adalah seorang yang hidup di dalam Yesus sebagai sumber kebenaran. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi pejuang kebenaran kalau Yesus tidak ada di hatinya. Amin. Tadi komisi wanita nyanyi dengan bagus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus di hatiku. Nah, saya tambahkan itu. Amin. Tanpa Yesus di hati kita, di hidup kita, di sisi kita, memimpin kita, saudara-saudara, tidak mungkin kita bisa menjadi pejuang kebenaran. Pastikan di dalam hati saudara dan saya hari ini Yesus itu. Pastikan bahwa Yesus ada di sisi. Jangan hanya bisa nyanyi. Tanpa Yesus di sisiku. Yesus bilang, enggak, saya terlalu jauh. Merasa dia dekat dengan Yesus, padahal dia merasa jauh dengan Yesus. Padahal itu. Pastikan itu. Yang kedua, pastikan bahwa Yesus yang memimpin hidupku. Tanpa Yesus memimpinku. Betul enggak Yesus yang memimpin hidup kita? Betul enggak Tuhan Yesus yang memimpin setiap hidup kita, setiap rencana hidup kita, setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita? Atau kita sendiri yang membuat perencanaan? Kalau Yesus yang memimpin hidup kita, itu berarti saya di mana? Di depan atau di belakang? Yang memimpin di depan atau yang di belakang? Saya hanya mengikuti pimpinan. Maka jangan mendahului Tuhan di dalam setiap hal. Itu namanya Yesus memimpin. Waktu engkau turun di lembah, jangan takut karena dia yang pimpin. Biarin aja lewat di situ. Memang tidak mudah, saudara. Ya. Pegang aja dia, karena di depan. Hampir 4 bulan saya meneteskan air mata sampai hari ini. Tapi istri saya tadi malam, saya nangis bukan karena nangis sedih, karena ada yang busuk. Dia nangis, bukan saya setia, tapi saya bersuka cita. Saya sedih. Bagaimana saya sebagai suami yang ada di sampingnya yang jaga menjadi sedih, ya kan? Pun yang sakit tidak sedih. Makanya saya tidak mau kalah dengan dia. Tadi saya keluar dari poliklinik rumah sakit, saya harus lebih bersuka cita dari istri saya. Saya kan tidak sakit, dia sakit. Sakitnya bukan main. Karena dokter katakan 3 hari yang lalu, saudara-saudara, istri saya dia melebihi kapasitas sakit manusia. Makanya sudah obatnya yang paling tinggi dikasih. Karena itu kanker ganas yang sudah stadium akhir. Saya tanya dokter, obatnya apa? Ya enggak ada. Hanya bertua saja. Dia bukan anak Tuhan. Saya tangkap. Sebenarnya jawaban saya kayak, waduh dokter ini kok bisa ngomong agar saya enggak. Awalnya saya tidak terima. Loh, kan dokter belum cari solusi menurut saya kan. Dia tinggalkan saya, ya berdoa saja. Saya enggak enak sebenarnya. Karena dia tinggalkan ke saya dalam jawaban yang kurang pas. Tapi setelah itu saya tarik nafas. Dokter manusia. Ya. Yang saya lakukan adalah obat yang paling mujarab, yaitu iman. Maka saya berdoa. Saya pergi ke toilet. Sekarang tempat saya berdoa itu toilet. Karena di dalam ruangan banyak orang. Saya berdoa di situ saya berdoa. Tuhan, kalau memang sekiranya tidak ada obat, karena ini sakit sudah over, tapi saya percaya Engkau baik. Jiwa
Sakitnya mungkin tidak sembuh, tetapi jiwanya sehat, imannya sehat, sehingga dia bisa menjadi berkat, memberkati bagi orang lain. Apa artinya sehat, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain? Betul? Sudah. Itu doa saya. Saya tidak minta lagi obat yang lain. Dan Tuhan jawab. Tuhan jawab. Mulai hari Kamis, berdoa. Ada saksi hidup. Dia tidak mau disebut sakit. Ada pendeta Sundoro datang besuk. Ada Pak Oto saksinya. Dalam doa, sembuhkan ibu yang sakit ini. Langsung di dalam doa, saya tidak sakit, saya sudah sembuh Pak Pendeta. Di tengah-tengah doa. Lucu. Tetapi saya kamu, itu realita. Iman itu dihidupi di saat-saat kritis. Iman itu harus dihidupi di saat-saat kita tidak berdaya. Iman itu harus diperkuat saat-saat kita tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Waktu saya habis segala-galanya, saudara-saudara, dalam persis saya, Tuhan, ini seperti apa nanti kelanjutan? Biayanya seperti apa? Ini sudah habis. Tapi apa yang saya katakan kemarin, saudara, di khotbah, ketika hidup kita jadi saluran kita, berkat mengejar kita. Amin. Berkat mengejar. Maka sampai hari ini Tuhan pelihara. Karena Tuhan. Bukan karena ada deposito. Bukan karena ada tabungan saya, bukan. Karena Tuhan izinkan, Tuhan juga beri kemampuan. Saya katakan sama Ibu Kelvin, amplop satu habis, muncul amplop satu. Aneh. Semua amplop satu habis, muncul amplop satu. Amplop satu habis, muncul amplop satu. Saya tidak berutang. Tuhan tidak izinkan saya berutang dalam perjuangan. Yang berikut, saudara-saudara, ciri dari pejuang kebenaran adalah seseorang yang memiliki semangat juang. Seorang pejuang identik dengan semangat juangnya. Amin. Pejuang tetapi tidak punya semangat, akan aneh. Makanya 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ayat 58 dia katakan, saudara-saudara, coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pejuang itu adalah seseorang yang memiliki semangat juang. Orang Kristen itu adalah seseorang yang memiliki semangat juang. Makanya kenapa tanggal 10 November tahun 45 disebut sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kenapa? Semangat juang 45 di kota Surabaya. Semangat juang 45 itu apa? Terkenal dengan slogan apa? Belum belajar PSBB. Hidup atau mati. Itu kan slogan 10 November. Semangat juang 45. Makanya sampai sekarang gedung sejarahnya ya
ada gedung jual tempat 5. Jual tempat itu di kota Surabaya. Kenapa saudara? Karena semangat Bung Tomo dengan seluruh prajurit dan seluruh rakyat Indonesia waktu itu, semangatnya apa? Hidup atau mati untuk Indonesia. Hidup atau mati, hidup untuk Yesus. Itu namanya. Kalau orang Kristen hidup untuk saya, tapi mati untuk Yesus, itu bukan kedua. Atau juga mau mati, tapi gimana ini? Ini juga tidak. Itu namanya semangat. Nah, semangat itu bersumber dari mana? Bersumber dari Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sebenarnya orang yang kehilangan semangat karena kita tidak berdaya, karena pergumulan, karena persoalan, karena kesakitan yang kita hadapi. Tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, karena kita sudah memiliki pengharapan bahwa Kristus telah bangkit, sehingga kita yang mati pun akan memperoleh kebangkitan. Kita tahu bahwa mati kita tidak sia-sia. Tubuh kita yang mati secara jasmani, tapi kita sudah hidup. Yang ketiga ya, yaitu apa? Seseorang yang memiliki jiwa berkorban, itu sudah pasti. Pejuang adalah seseorang yang memiliki jiwa berkorban. Pejuang dalam kebenaran adalah pejuang yang memiliki jiwa untuk berkorban. Dalam setiap perjuangan, rasa sakit pasti akan selalu datang. Tetapi itulah ujian bagi orang-orang yang mengaku sebagai pejuang. Ini kata bijak dari seorang teolog. Saya ulangi saudara. Dalam setiap perjuangan, rasa sakit pasti akan selalu datang. Tetapi itulah ujian bagi orang-orang yang mengaku sebagai pejuang. Kalau saudara mengaku sebagai pejuang kebenaran tetapi tidak mau rasa sakit, jangan jadi pejuang, jadi pecundang. Apa bedanya pejuang dengan pecundang? Pecundang, dia mau kemenangan tetapi dia tidak mau rasa sakit. Dia mau berkat, dia mau mahkota, tetapi tidak memikul salib. Itu pecundang. Makanya Yesus bilang, kalau engkau mau mahkota, pikulah salib. Amin. Kalau engkau mau kemuliaan, hiduplah, berjuang meskipun rasa sakit. Karena itulah Paulus mengatakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan dari kasih Allah. Karena apa saudara? Karena dia tahu kemuliaan Allah ketika nanti dinyatakan bagi dia itu melebihi penderitaan, melebihi rasa sakitnya, melebihi pergumulannya di dunia ini. Amin. Maka jangan tukarkan penderitaan kita, rasa sakit kita dengan kemuliaan Allah. Jangan. Biarkan engkau sakit hari ini, biarkan engkau menderita hari ini, tapi karena imanmu, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego rela dibuang ke dalam perapian api? Karena mereka memiliki semangat juang, yaitu semangat yang rela berkorban, semangat yang rela mati bagi kebenaran. Meskipun mereka dibakar di dalam api perapian, tetapi mereka tahu kemuliaan mereka jauh melebihi dari rasa sakit. Ini rahasia. Kenapa Petrus minta mati kepala disalib di bawah? Karena dia tahu kemuliaan yang akan diterimanya, mahkota yang akan diberikan Tuhan kepadanya melebihi dari rasa sakit disalib kepala di bawah. Kenapa Polikarpus minta dibakar hidup-hidup dan berjalan di kota Roma? Karena dia tahu kemuliaan yang akan sebentar dia nikmati di dalam Kristus, dalam kemuliaan jauh melebihi dari rasa sakit bakar ini. Saudara, saya ingin kita, meskipun jemaat yang tidak banyak,
tetapi engkau punya iman yang seperti ini, maka surga akan dimuliakan. Amin. Saya tidak orientasi mau jemaat 1000, saya tidak ada ukurannya. Jangan pikir ya memang banyak pendeta-pendeta suka supaya jemaat. Saya suka, siapa yang tidak senang jemaat banyak? Tetapi tidak ada arti jumlah jemaat yang banyak tanpa iman yang sejati. Jemaat tidak banyak, tetapi mereka imannya seperti iman jemaat besar. Meskipun jemaat Eleos balik, jemaat yang menengah ke bawah, bukan orang yang pintar, bukan orang-orang yang punya duit, tetapi mereka punya iman yang sejati. Surga dimuliakan. Amin. Ini yang kita hidupi. Kenapa saya mau bertahan terus di sini bersama-sama dengan saudara? Bukan tidak ada kesempatan saya melayani di gereja yang besar. Bukan. Saudara-saudara, karena saya ingin kita terus memiliki iman yang sejati. Bukan karena fasilitas, bukan karena ini yang lain. Jangan terkesok. Karena di dalam gereja banyak orang-orang yang waduh hebat-hebat ini. Kalau saya ada di dalam gereja ini, saya juga ikut hebat. Aduh saudara, orientasi saudara salah. Halo? Waduh, di gereja ini banyak para pengusaha-pengusaha. Maka kalau saya masuk gereja ini, pasti bisnis saya juga akan bertambah baik. Kemungkinan ya. Tetapi bukan dalam Tuhan. Maka saudara datang di sini. Mari kita berjuang bersama-sama. Amin. Hidup iman. Jangan hanya kita dengar, tapi mulai saat kita mau berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi realita. Apa? Bersama dengan Yesus yang ada di sisi, yang ada di hati, dan yang memimpin. Saudara-saudara, yang terakhir, seorang pejuang adalah seseorang yang memiliki komitmen dan kesetiaan. Pejuang adalah bukan orang yang hari ini panas, besok dingin. Hari ini semangat, besok kedor. Bukan. Hari ini setia melayani, tahun depan kedor. Bukan. Itu bukan komitmen. Komitmen tidak dilahirkan karena perasaan, tapi komitmen harus dilahirkan karena pengenalan akan kebenaran. Amin. Saya ulangi, komitmen dan kesetiaan saya dan saudara tidak dilahirkan karena perasaan. Karena kalau komitmen dan kesetiaan saudara karena perasaan, hari ini engkau berbunga-bunga, maka imanmu akan begitu luar biasa. Hari ini engkau disenangkan, hari ini engkau merasa diperlukan, hari ini engkau merasa dihormati, maka engkau akan melayani dengan luar biasa. Tapi besok engkau mungkin tersinggung, mungkin ada temanmu, mungkin pendetamu menyindirmu, mungkin pendetamu menegurmu, mungkin engkau menghadapi kesulitan, mungkin engkau menghadapi masalah, mungkin doamu belum dijawab, mungkin segala pergumulanmu semakin susah dan sebagainya. Lalu semangatmu mulai berkurang, komitmenmu mulai berkurang, wajahmu sudah mulai tidak kelihatan di gereja, wajahmu sudah tidak lagi kelihatan itu dalam persekutuan. Saudara-saudara, ingat, itu bukan komitmen. Komitmen dilahirkan karena pengenalan kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran, dia akan hidup dalam komitmen dan kesetiaan. Kesetiaan seperti apa? Kesetiaan sampai akhir. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berjuang dan aku berlari sampai ke garis finish. Paulus seorang pejuang, bukan pejuang hanya setengah jalan, bukan hanya pejuang yang berlari dengan kencang, tapi hanya di awal. Tetapi pejuang mungkin larinya tidak begitu cepat, mungkin jalannya tidak begitu kencang, tetapi dia terus berjalan sampai ke garis finish. Amin. Maka di situ Yesus berkata, hai hamba-hambaku yang setia, mari makan,
duduk bersama-sama di kebenaran. Mari saudara, pejuang-pejuang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus, taati kebenaran, hidup di dalam semua yang Tuhan. Di situ kebenaran akan memberkati. Kemenangan demi kemenangan akan menyertai saudara dan saya seperti Tuhan menyertai seorang. Amin.